Halo para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ada pada diri Anda. Melewatkan hari, menikmati pemandangan indahnya bunga-bunga berwarna-warni. Ada yang warna biru, kuning, merah, ungu, pink, dan lain sebagainya, sangat menyenangkan sekali. Bagaimana kalau saya mengajak bunga-bunga yang indah ini kita bawa ke beranda rumah kita tanam di pot, dan bisa kita lihat tetap berbunga. Apakah Anda setuju? Para pemirsa, tidak semua tanaman yang kita lihat indah berbunga apabila ditanam di tanah atau ditanam dan hidup liar itu berbunga indah. Apabila kita ambil terus kita tanam di pot, belum tentu itu akan hidup dengan bagus sebagaimana kalau kita lihat hidup di alam liar. Tapi kita bisa memilihnya. Nah, kita pilih yang mana ya? Tanaman yang kira-kira bisa tumbuh di pot untuk kita tanam di beranda rumah kita. Tetap di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Mari kita berdiskusi. Apabila ada pertanyaan ataupun dan lain sebagainya, bisa tuliskan di kolom komentar. Kita mencoba mengupas bagaimana tanaman berbunga itu bisa kita tanam untuk hiasan beranda rumah kita. Yang pertama, kita pilih tanaman yang cocok di segala cuaca. Ada tanaman yang bisa berbunga indah dan bagus, merona gitu ya, tetapi hanya di udara dingin. Tapi kalau kita bawa ke rumah kita, umpamanya rumah kita di tempat yang cuaca atau iklimnya lebih panas, itu dia tidak mau berbunga. Nah, itu kita bisa memilihnya jenis-jenis tanaman berbunga yang bisa hidup di segala suasana atau di segala cuaca. Ataupun kalau kita tinggal di dataran rendah, ya kita pilih yang bisa hidup di dataran rendah. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, media tanam. Media tanam ini sangat menentukan, karena kalau media tanamnya tidak cocok, yang aturan berbunga indah dia tidak mau berbunga. Jenis-jenis media tanam ada banyak, tetapi kuncinya sebenarnya kita bisa memilihnya menggunakan media tanam yang porosnya tinggi. Poros itu apa? Poros itu ringan. Jadi pada saat disiram air, airnya langsung bisa turun. Jadi tidak menahan gitu. Itu porosnya tinggi. Contoh tanaman yang bisa rajin selalu berbunga di segala waktu, baik itu awal tahun, akhir tahun, dia selalu berbunga, yaitu Anthurium Flamingo Mickey Mouse. Bunganya merah. Ini yang saya tampilkan adalah Anthurium Mickey Mouse yang asli. Ini impor dari Thailand.
Perlakuan pembuatan media tanam ini berbeda apabila kita mau menanam tanaman yang berbunga indah, itu kita tanam di tanah atau kita buat taman di tanah. Itu media tanamnya tidak begitu rumit, yang penting lahan tanahnya itu kita siapkan supaya gembur. Para pemirsa, nah ini adalah pilihan media tanam yang sangat bagus untuk tanaman pot, khusus untuk tanaman aglonema dan tanaman yang berbunga. Jadi kalau Anda memilih tanaman yang berbunga, untuk media tanamnya, kalau saya mereferensikan untuk dibuat campuran dengan daun bambu, kleyang bambu. Jadi bukan humus bambu, tetapi yang kita gunakan kleyang bambu. Mix atau campuran yang pertama, kleyang bambu. Caranya kita ke pohon bambu, di bawahnya itu ada daun-daun kering yang jatuh. Itu kita pilihin yang ringan, dia posisinya di atas. Kalau yang di bawah itu sudah setengah busuk, itu nanti jadinya humus bambu. Kita pilih yang di atas daunnya. Jadi kleyang daun bambu ini kita pilih, kemudian kita sortir, karena biasanya kalau kita mengambil kleyang daun bambu, ada batang-batang daripada kleyang daun bambu, itu kita pisahkan. Kalau kleyang daun bambu itu sifatnya ringan, dia akan mengikat akar. Ada juga batang-batang yang mengikutinya, yang kecil-kecil, itu akan memperberat, jadi tidak kita pakai karena dia memberatkan, jadi tidak bagus untuk pertumbuhan akar. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok memilih kleyang daun bambu, tidak humusnya? Kalau kleyang daun bambu itu lebih ringan, tapi kalau humusnya itu sifatnya untuk yang tanaman akarnya agak besar. Kalau kleyang daun bambu itu akan memperingan, jadi ringannya awet, kemudian kleyang daun bambu itu tidak mudah busuk. Jadi dalam waktu setahun kita aman, tidak usah merubah media tanam. Karena media tanam untuk tanaman yang berbunga itu nanti kalau kita tanam di pot, dia semakin lama akan semakin keras, sehingga air parausnya itu menjadi lebih lama, artinya airnya mengalirnya lebih lama. Ini akan menyebabkan tanaman berkembang biaknya atau berbunganya nanti kurang bagus.
Pemirsa, setelah kita mencari kleang daun bambu, kemudian kita bawa pulang, kita olah, kita kondisikan ya. Kleang daun bambu itu yang kita pungut atau yang kita ambil itu masih bercampur dengan batang-batang, bercampur dengan sampah, bercampur dengan benda-benda keras. Itu kita sortir, kita pisahkan, kita pilihin daun-daun kleang daun bambunya, kemudian kita olah itu, kita potong-potong menggunakan golok ataupun bisa juga kita remes-remes gitu ya, langsung kita campur dengan media yang lain. Untuk mix atau pencampuran dengan bahan yang lain, saya menggunakan 2 karung sekam mentah. Tapi karung untuk sekam mentah ini kan karungnya ukurannya besar ya, lebih besar. Kemudian 1 karung sekam gosong atau sekam bakar. Kemudian 1 karung kecil. Ini namanya di pasaran disebutnya handam. Handam itu potongan-potongan dari daun pakis gunung. Jadi kalau di gunung-gunung itu banyak pakis, tanaman paku. Ini dipotong-potong, kemudian dijual di toko sarana pertanian. Bahasa pasarnya sebutannya handam. Yang perlu pemirsa perhatikan di dalam pencampuran ini, usahakan dicampur dengan secara merata. Kemudian mungkin ada pertanyaan dengan pupuk bagaimana? Apakah perlu ditambahkan pupuk? Ini tergantung selera Anda. Tetapi saya berpikiran bahwa pupuk ini bisa kita aplikasikan pada saat sudah tertanam di pot. Jadi murni dulu tanpa pupuk, setelah kelihatan hidup seger baru kita kasih pupuk NPK umpamanya. Yang penting pada saat disiram air bisa langsung pergi atau parausnya bagus. Para pemirsa, demikian tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Terima kasih telah bergabung dengan channel Tukang Taman. Kita berjumpa dengan video yang lainnya.